saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, bekerja. saat ku menyembahmu, bekerja. saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian, kuatkan diriku kepada kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, ternyata di atas pujian, ulahkan diriku pada kekudusanmu. Saat ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. rasakan Kehadiranmu Tuhan. rasakan Kehadiranmu Tuhan. kami hadir Tuhan, Tuhan Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, syukur bagimu Bapa. Oh haleluya, terima kasih haleluya, haleluya. Oh bagimu Tuhan, haleluya. Oraikan diriku, ku pandang kekudusanmu. Hati memujimu, rasakan kehadiranmu Tuhan. Rasakan kehadiranmu Tuhan. rasakan kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, malam ini kami tahu segala sesuatu karena kehendak-Mu, tidak ada sesuatu yang keluar dari kontrol-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami memuji nama-Mu dan kami ingin dengarkan kebenaran-Mu sebagai nutrisi rohani kami Tuhan. Biarlah rumah ini diberkati, orang-orang yang tinggal di sini diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memuji nama
namamu. Haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan mari kita nyanyi pujian. Yesus dilahirkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus dilahirkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Haleluya. Kita angkat pujian. Dan saya percaya hari ini kita akan harus ingat firman Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Ya. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hati. Yes. Selalu berkira di dalam susah. Tak dapat mengerti maksud Tuhan. Kesaksian Ibu? Haleluya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya hari ini saya kaget juga loh. Tadi semuanya ya sudah siap. Ya aku bisa blank spot, ini namanya blank spot ini ya. Dalam konteksan masih nggak ada. Pada ya siap. Biasanya tidak seperti ini gitu. Sampai ada tadi juga pendeta yang dari yang bukan datang siap pastor mau berangkat besok kira ya. Berarti yang ditentukan ini akan mendapat berkat Tuhan ya. Saya tidak akan mengurangi kebenaran. 1-2 orang berkumpul demi nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Amin. Tuhan Yesus yang ada ya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ya. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, menyembahmu. Haleluya. Amin. Ku sembahmu. Haleluya.
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk dengan hati tulus, dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Yesus Malam Tuhan hari ini kami siap mengucap mendengarkan syukur kebenaran-Mu, buat kasih serta dan saya percaya Kau kebenaran-Mu mampukan lah, kami hanya kebenaran-Mu seberapa lah yang mampu Kau menggugah, Tuhan merubah mampukan. hidup kami. Saya Kasih percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang bukan daripada Allah kami tolak dalam nama Yesus. Berbicara malam ini, sebab hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, kita buka sama-sama di dalam Iya. Ambil Alkitab kita dulu. Ya. Dalam topik hari ini kita akan baca di dalam kitab Yohanes 2, saudara, ayat yang ketiga. Ya, kita hari ini belajar kebenaran. Yohanes. Ya. Yohanes apa tadi? Kita boleh. Yohanes ayat 2. Yohanes. Yohanes. Bentar ya. Yohanes 2 ayat yang ketiga, boleh dibaca. Kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Yohanes 2 ayat 3. Ya, silakan. Ketika mereka kekurangan. Ya, silakan. Perhatikan, ayo baca. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, silakan. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-15. Pengkhotbah 2 ayat 15. Maka aku berkata dalam hati, Ya. nasib yang menimpa orang bodoh No. juga. Pengkhotbah 2:15, betul? Oh, pengkhotbah. Bukan. Pengkhotbah 2 ayat 15. Iya, diulangin. Pengkhotbah Maka 2. aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berlipat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Ini mempersiapkan begini kalau mempersiapkan dan setengah 2 pagi. Sebentar, Alkitab menyebutkan ya, yang ingin kami bahas soal tentang rubah-rubah yang harus ditangkap.
Coba ini bukan pengkhotbah. Sepertinya iya pengkhotbah. Ya. Puji Tuhan. Oke. Pengkhotbah 2 ayat 15. Iya, pengkhotbah 2. Pengkhotbah 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rupa-rupa itu, rupa-rupa yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Beda sih. Aku berkata dalam hatinya sifat masih memang. Ecclesiastes. Boleh coba. Ya, Song of pengkhotbah, Song of Solomon. Nggak salah pasti. Pengkhotbah 2 ayat 15. Iya, Di sini maka aku berkata dalam hati. mungkin Ecclesiastes. Kayaknya itu. Ya, mungkin Ecclesiastes. Maka aku berkata, itu nasib yang menyimpang orang bodoh. Iya, berarti pengkhotbah. Setelah pengkhotbah apa? Bukan saya. Ya, kita belajar firman. Song of Solomon. Ya, itu pengkhotbah. Boleh, kidung aku mungkin. Salah kidung aku. Sorry. Kidung aku. Bukan pengkhotbah. Tangkaplah bagi kami Yes. rubah-rubah itu, Iya, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. iya. Puji Tuhan. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Oh, haleluya. Jadi, saudaraku, hari ini kita berdoa, Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami sebagaimana kami juga mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Puji Tuhan. Dua ayat ini dalam konteks epistemologi, ya, saudaraku, dalam kalau kita jabarkan dalam akidah keilmuan teologi ini secara pola, ya, itu ayat ini punya hubungan sangat erat korelasinya dan kolaborasinya. Kenapa? Karena mereka membahas soal tentang yaitu katakan kebun anggur. Ya, bicara soal tentang anggur. Jadi Alkitab yang pertama, ya, kekurangan anggur, setiap keluarga pasti kekurangan anggur. Ya, setiap keluarga pasti kekurangan anggur, begitu. Tidak ada yang tidak kekurangan anggur, begitu. Anggur berbicara soal tentang keharmonisan. Anggur berbicara soal tentang yaitu kebahagiaan keluarga. Ada orang yang kaya raya keluarga itu, tetapi dia miskin kasih sayang. Keluarganya retak, begitu. Ada yang mereka nggak punya apa-apa, tapi keluarganya begitu akrab, kompak, begitu. Ada yang mereka itu keluarga dokter, bisa bayangkan. Keluarga dokter, saya pernah dengar bapaknya dokter, ya, mamanya dokter, anak pertama dokter, anak kedua dokter umum, yang ketiga aja dia seorang insinyur. Tapi kena sakit gak sembuh-sembuh. Coba. Bisa bayangkan dokter gak sembuh-sembuh. Bisa bayangkan penyakitnya. Kurang apa itu? Yang memang betul Alkitab menyebutkan. Ya, dengan kata lain, setiap keluarga pasti punya kekurangan anggur. Oleh sebab itu Alkitab berkata, di sini dikatakan Yesus harus ada untuk menyelesaikan itu. Katakan amin. Amen. Begitu. Ini suara dari luar. Betul. Bisa ada acara. Ya, puji Tuhan. Yes. Supaya kita lebih fokus, ya. Jadi saudaraku yang kasih, apa korelasinya dengan pohon anggur di sini? Tangkap itu rupa-rupa kecil. Katakan, tangkap itu. kecil. Artinya kalau ada rubah kecil, ada rubah besar. Kenapa yang ditangkap justru ya ini adalah rubah-rubah kecil?
Kalau rupa-rupa besar, dia biasanya loncat pagar, saudaraku, dan dia makan namanya buah anggur. Buahnya yang dimakan. Tetapi kalau rupa kecil, apa yang dimakan? Dia masuk melalui, dia gali tanah, dia masuk, saudaraku, dan yang dimakan itu bukan buahnya, saudara, tetapi yaitu tunas-tunas. Perhatikan, tunas-tunas daripada pokok anggur. Dan yang kedua yang lebih jahat itu, yaitu akar-akar yang masih muda. Dan apa yang terjadi? Bukan pohon anggur itu akan mati dan satu ladang akan kering, saudara. Bisa bayangkan? Ya. Dan di sini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara bahwa saya ingin bicara soal tentang jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Ya, selalu saya katakan yang membuat kita itu jatuh bukan batu yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Kadang kalau hubungan kita beserta, ya, bercanda yang seperti tadi menjodoh-jodoh, nanti itu bisa retak. Begitu. Sepele memang gitu ya. Ya, yang membuat bisa pecah rumah tangga itu hal-hal sepele, saudara. Begitu ya. Ya, kurang perhatian kadangkala, ya, hal-hal yang paling sederhana, bukan masalah yang sampai besar, tidak. Yang kecil-kecil. Oleh sebab itu, rupa kecil ini Tuhan bilang, ya, harus ditangkap. Makanya orang jatuh itu tidak pernah langsung bluk begitu, nggak langsung begini, enggak. Dia akan begini, main pelan-pelan. Ya, rupa-rupa kecil itu pelan-pelan, akhirnya dia mati di situ. Seperti yang saya katakan kemarin itu, ya, soal tentang kejatuhan manusia tidak dimulai dari hal besar, kecil, ya, kecil. Makanya kemarin saya bilang hati-hati. Ya, jangan pikir kalau misalkan kita di PHK seolah-olah hidup kita akan habis. Tidak. Ya, jangan pikir kalau kita ini mungkin dipecat terus kita bilang masa depan kita runtuh atau nilai kita jelek, kita akan nanti masa depan kita akan hancur. Enggak. Hal-hal yang kecil saja di sini. Apa itu? Oleh sebab itu setan, ya, itu selalu saya katakan tidak maha kuasa, tapi dia sangat berpengalaman soal observasi. Apa yang diobservasi? Bukan yang besar, yang kecil-kecil kita ini. Gitu. Ya, 2 pagi kalau bangun, 2 pagi enggak. Itu kan hal kecil, saudara. Ya, tapi bagi saya, ya, sangat besar itu. Saya nggak berani hidup kalau nggak 2 pagi. Saya mainkan 2:30 di kamar saya sudah berdoa. Ya, setelah itu 2:30 saya tidur. 3:30 bangun lagi saya, saudara itu. Hanya tidur 1 jam. 3:30 saya langsung mulai siap-siap buat kopi. Langsung di altar pakai talit. Udah mulai berdoa. Apa ada yang datang jemaat? Ya, kadang-kadang 1, ada yang 2. Terus saya sembah sampai 5:30 selesai. Coba bisa bayangkan. Ya, ada orang melihat doa itu begitu sepelenya, saudaraku. Ya, betul atau tidak? Ya, seolah-olah nggak apa-apa. Yang penting itu sekolah. Jangan coba-coba soal doa itu. Makanya kemarin saya jelaskan bahwa ketika Tuhan, ya, memberikan izin sama setan untuk menguji Ayub, yang dilakukan oleh setan pertama, dia habisi kambing dombanya dulu, bukan anaknya dulu, bukan kasih penyakit, dikasih apa? Yaitu aksesoris doa itu yang dihancurkan. Hati-hati loh, ya. Ya, jangan takut kalau misalnya nggak ada omset, jangan takut. Takutlah ketika kamu sudah mulai lemas berdoa. Ini besok ini ini akan saya kasih momen. Jangan remehkan ibadah-ibadah minggu kayak begini ini. Begitu. Ya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, ya, hari ini saya bicara soal tentang jangan sampai kita lengah pada hal-hal yang kecil. Katakan, setan tidak pernah mengajar kita dalam pola besar. Pola kecil. Dia akan ngasih saudara itu celah-celah. Ya, celah-celah kecil dia akan masuk. Begitu, ya. Ya, oleh sebab itu yang pagi-pagi selalu saya katakan kalau dalam Sema Israel itu, dalam keluarga suami ngomong sama istri, apakah kamu menyintai aku? Papa ngomong sama mama, anak ngomong sama orang tua. Siapa nih? Aris. Reni pagi-pagi ngomong nggak sama mama? Mama,
apakah mama sayang sama saya? Begitu. Tidak pernah. Terus ibu pernah ngomong sama Azim, apakah kamu mengasihi mama? Enggak gitu. Itu kan hal-hal kecil kan sebenarnya. Ya, itu hal kecil, tapi itu efeknya besar itu. Coba lakukan kalau nggak percaya. Itu berubah. Satu hari itu berubah. Begitu ya. Oleh sebab itu, hal-hal yang kecil ini jangan anggap enteng. Dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan begini. Efesus 4 32. Tolong baca. Efesus 4 ayat 32. 4:32. Silakan. Ayo cepat. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Ya, penuh terus. kasih mesra dan saling mengampuni, Amin. sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yes. Jadi sebenarnya hidup yang bahagia adalah hidup yang merefleksi daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, yang pertama mengampuni. Itu nggak main-main. Ya, makanya ada di Amerika itu ada yang disebut namanya kalimat unifor. Ya, side unifor. Side unifor itu kalau dalam bahasa Islam disebut tauhid. Ya, kalau di sini itu kalimatnya tauhid Yofu, gitu kan. Ini kan Yofu itu semua tatanan Islam ke Kristen, silakan Buddha ke Hindu, ya, yang goblok ke pinter ke goblok, yang cantik ke jelek ke cantik, guru ke anak orang tua, ya, sifatnya umum gitu loh ya. Di Amerika itu ada kalimat itu. Jangan pikir Amerika itu ya negara yang bebas seperti itu, saudara. Mereka lebih santun, saudara. Saya kasih tahu loh. Ya, ada 4 hal mereka yang tidak boleh dilupakan sehingga negara yang Amerika itu jadi superpower, saudara. Yang pertama dia ngomong, kalau kesenggol, I'm sorry. I'm sorry, itu betul. Kalau misalkan mau lewat ini, excuse me. Ya mungkin kita orang Amerika nggak mungkin dia pakai begini, tapi excuse me, ya permisi gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah ditolong, oh thank you, God bless you. Ya, saya pernah itu hajim gitu, apa namanya kalau di sini apa? Hajim itu apa? Bahu. Bersih. Ya, bersih. Saya pernah di MRT itu dari LA menuju Las Vegas. Itu di MRT di apa namanya itu? Kereta api gitu. Aku hajim itu seluruh gerbong. God bless you. Kaget. Waduh, mau tak tahan lagi aku. Hajim, God bless you. Semuanya kompak. Rupanya mereka punya perhatian bahwa ketika orang hasim itu artinya dia mau dicabut nyawanya dan kembali mati. Itu bisa bayangkan sekelas orang Amerika masih percaya hal-halnya konyol seperti itu. Dan setiap kali mereka ya mengatakan itu ya, jadi ada thank you gitu. Di sini mana ada? Anak-anak aja kalau nggak ada tuh kalimat thank you. Kalau mama ngasih kamu makanan, kamu bilang thank you mama. Gitu. Sesekali. Oh sesekali, harus berkali-kali. Saya itu kalau dia lagi merayu, kalau dikasih dia uang, terima kasih mama. Kalau ada maunya. Kalau ada maunya. Sekarang walaupun tidak ada maunya, harus bilang thank you mama. Oke? Ini hal-hal kecil, tapi itu merubah tatanan yang besar. Betul. Nanti jalan-jalanmu itu Tuhan ubah. Haleluya. Haleluya. Ya. Ini penting sekali. Kamu pikir kalau misal cuma hanya nonton apa namanya? YouTube lo, hati-hati lo. Ini guru besar lo. Ya, setan pasang jerat di situ. Iya. Nggak main-main. Itu berapa kali aku dapat kasus anak-anak itu tangannya itu sampai begini. Bukan stroke loh, begini loh, karena kena kekuatan radiasi. Kita kan nggak tahu radiasi yang muncul ke sini. Begini di Jakarta, anak itu segini, begini. Rupanya setiap hari itu tangannya itu dengan HP nggak bisa dilepas. Begini, matanya nggak bisa, matanya ke atas. Jangan anggap enteng itu, saudara yang kasihan Tuhan ya.
Itu setan kalian di tangan kalian. Makanya ambil sesuatu yang baik, buang yang jahat. Karena setan pakai itu. Ya, makanya Alkitab menyebutkan terang itu apa? Terang itu adalah elektrikal. Katakan, terang itu elektrikal. Terang itu elektrikal. Itu adalah terang, the second of light. Terang kedua itu adalah listrik ini. Siapa yang buat seperti ini? Ini adalah namanya terang elektrikal. Ini yang kalau ini down, oh bisa kemana kita? Kalau listrik ini mati, pes. Kalau nggak ada aja, bisa bayangkan kalian suatu ketika internet hubungan kita nggak bisa menghubungi siapapun, nggak bisa download, nggak bisa kerja, bahkan mati semuanya. Ya, oleh sebab itu terang yang sebenarnya itu adalah Yesus. Terang yang kedua yaitu ini yang dikendalikan oleh setan semuanya ini. Tidak main-main. Begitu. Anak saya adalah seorang programmer. Dia katakan, Papa tahu nggak? Seluruh ya virus-virus itu ditanam melalui ini. Nanti virus itu sampai orang yang kena kemo itu bukan tambah sehat, sama parah. Yang benar iya. Dimasukkan ke situ. Nanti orang lagi sudah tidak lagi udah di Amerika udah begini. Kan? Bayar udah begini di Amerika. Udah gempar ini pendeta-pendeta. Terus pastor gimana? Masih enak tinggal di Jakarta. Di sini harus pastor. Harus chip, harus dipasang pastor. Terus nggak tahu ini lagi komplain ini. Wah, coba. Udah chip dipasang di sini. Kecil seberas saudara, seberas dimasukin. Itu apa yang masuk? Penggantian kartu kredit. Astaga. Ayo, mau apa? Mau lari kemana? Ini nanti akan ya the work seluruh dunia Ke Indonesia. akan ke Indonesia. Dan kalian tidak akan pernah bisa belanja tanpa itu. Ayo, mau ngapain? Jangan anggap enteng loh kekuatan setan itu. Dia mengincar kelemahan Anda. Apalagi yang suka belanja. Haleluya, haleluya. Ya, lihat sini. Mengampuni gak main-main. Ya kalau misalkan kamu gak salah atau salah, belajar. Maafkan aku ya. Excuse me. I'm sorry. Ya, gak main-main. Ini hal-hal kecil. Sama orang tua seperti si Obed. Ya, maafkan aku ya mama. Itu kasih mama langsung peluk. Serius nak. Begitu. Anak saya yang kecil itu masih kecil-kecil tuh kalau ada apa-apa tadi mukul dia ya. I'm sorry, Papa. Itu hati langsung jatuh saya. Saya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan ulang lagi. Mulai kecil anak saya gitu. Ya, untuk berkata I'm sorry, thank you. Ya, sekarang sudah di luar negeri semuanya. Puji Tuhan dilakukan itu. Kau dimanapun juga nak, tauhid ini kau lakukan. Thank you, I'm sorry, I miss you, God bless you. 4 ini kau lakukan. Jangan anggap enteng gitu. Katakan jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Apa-apa katakan thank you mama, thank you papa. Melewati apapun kayak gini, excuse me mama, permisi mama. Ya, baru setelah itu kalau ada apa-apa gitu, God bless you. Nah, itu ucapan syukur. Kalau di sini, Hasan, God bless you, bukan itu maksudnya ya. Kalau di sana punya tradisi itu, God bless you. Kalau misalkan aduh aku sedih, ucapkan syukur mama, God bless you. Jadilah kalau anak kita bisa ngomong gitu kan kuat kembali gitu ya. Nah, perhatikan di sini ya. Memuji, tersenyum, mengampuni, menguasai diri, mengucap syukur di dalam bahasa asing disebut dengan transmisi. Katakan transmisi. Menyambung kembali. Transmission. Kayak ini mic ya. Coba ini kalau nggak ada transmisinya, bisa nggak nyambung? Enggak. Bagaimana transmisi dilakukan oleh orang? Thank you mama. Itu nggak putus nanti. Ngerti? Ya. Ketika Anda sering ngomong thank you, itu transmisinya kan. Suami sama istri jangan sampai lupa gara-gara kita udah kenal aja. Sedikit apa? I love you. Itu transmisi. Katakan transmisi. Transmisi. Ya, itu yang menyatukan kita. Itu yang disebut dengan daulat. Jadi setiap peristiwa itu ada daulat di situ, kedaulatan, gitu. Itu yang nggak bisa setan tembus. Kita yang lakukan.
Jangan sampai itu dihabisin semuanya ya gara-gara udah itu kan waktu pacaran. Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu loh. Saya coba ke anak-anak saya selalu bilang, nah, I love you. Ya sama-sama papa, I love you. Ya, walaupun kita nggak ketemu jauh kayak tadi pagi itu, papa sudah makan. Oh, thank you sayang, sudah. Jadi transmitternya itu, transmitter, tahu ya, sambungan satu frekuensi harus dijaga. Dengan Tuhan kita berdoa, transmisinya kita jaga itu kualitas hubungan kita itu. Ya, memang gitu aja. Ini rupa-rupa kecil ini yang grogoti akar kesuburan rohani kita. Begitu. Amin. Jangan berani turun dari ranjang sebelum kau berdoa. Coba katakan, saya tidak akan berani turun dari ranjang Saya tidak berani turun dari ranjang sebelum aku berdoa. sebelum aku berdoa. 24 jam setan itu mengincar kita. Kalau saudara lihat di sini, ya, di dalam Lukas 6 ayat 41. Ini lihat ini. Lukas 6:41. Boleh kalian tanya, ayo hari ini kan kita kan belajar firman. Lukas 6 ayat 41. Lukas 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Iya, ini seringkali yang ya, selumbarnya rupa kecil ini, ya, ini gak kelihatan. Ini loh. Makanya ada istilah, kalau ingin dihormati, hormati. Kalau engkau tidak ingin dipukul, jangan memukul. Begitu. Intervensinya kan seperti itu, saudara. Betul nggak, saudaraku? Alkitab mengajar kita, jangan sampai, saudaraku, kita pikir persoalan itu udah balok. Enggak. Selumbar. Kan gini kan, saya akan tanya, kenapa tadi janji datang kok nggak datang? Satu-satu tanya, kenapa? Kalau saya kan, saya tanya satu-satu. Gitu. Kenapa? Yang seperti di sini makanan udah banyak, nggak enak kita kan? Ya, ini kadang-kala orang, aduh pastor sibuk, ya udah nggak usah janji kalau saya begitu. Kalau saya bilang iya, tidak, ya saya berharap jemaat yang saya layani, ya tetap mengatakan iya, itu iya, tidak. Ya. Tadi pagi saya sedang bicara sama salah satu pendeta, tokoh dari GKII. Saya berbicara, you tahu, ya, orang yang disebut visioner, yang mereka punya pandangan, trait besar itu. Saya kasih contoh Yusuf. Kapan Yusuf itu, ya, memulai hidupnya dalam sebuah visi? Sehingga residivis, ya, residivis loh, keluar dari penjara kan residivis. Sampah masyarakat itu langsung menduduki posisi nomor 2. Bagaimana mungkin ceritanya kalau nggak ada tangan yang kuat? Dan biasanya Tuhan itu mengangkat dengan tangannya yang kuat itu kalau orang punya misi, visi dan misi. Kalau orang tidak punya visi dan misi, tangan Tuhan nggak akan mungkin ikut. Katakan, aku harus punya mimpi. Harus punya visi. Ini visi Om Barmes dulu. Aku akan keliling dunia dengan Injil. Loh, kalian harus punya visi. Dari mana itu mulainya? Si Yusuf, visionernya dibentuk. Pada saat saudaranya dia buang itu, si Yusuf itu ke sumur. Kanan dinding, kiri dinding, gelap, bau. Mungkin saat itu ada ular kali, dia jerit-jerit begini. Tapi di situ visinya dimulai. Kenapa? Dia hanya bisa memandang ke atas. Katakan, dia hanya bisa memandang ke atas. Dia hanya bisa memandang ke atas. Disitulah visioner orang dibentuk. Haleluya. Amin. Ketika engkau mampu memandang hanya Allah saja, just only to for God, saat itu visionermu, kamu, ini anak saya dari Taiwan. Thank you Bapak. Saya bilang, oh puji Tuhan, dia baru kerja selesai, pulang kuliah langsung kerja. Dia kerja di pelayan sushi, jualan sushi, masak sushi. Oh, sushi yang Sushi Jepang punya. Oke. Perhatikan kembali lagi. Katakan, kita harus punya mimpi besar. kita harus punya mimpi besar. Kalau ingin jadi besar.
kalau ingin jadi besar. Haleluya. Amin. Ya, setiap orang tua pasti rindu engkau punya visi misi. Dan itu bisa kau lakukan. Pertama, kalau ya pengharapanmu hanya ada di atas. Bukan mama. Bukan papa. Pengharapanmu Tuhan pertama kali. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, kita jangan berharap ya ke atasan, tapi ke atas, bukan atasan. Berapa banyak orang kecewa dengan atasan, betul nggak? Padahal pengharapan kita ke atas, bukan ke atasan. Apalagi ke bawah, udah jelas enggak. Haleluya. Amin. Banyak orang yang berharap ke atasan, tapi bukan yang atas. Ini visioner. Ya, ketika harus diangkat, itu proses kan? Proses. Katakan proses. Proses. Dan ketika diproses, pertama orang-orang yang punya visioner, jangan main-main loh. Pertama apa? Rupa-rupa kecil. Apa itu? Jaga kekudusan. Coba katakan jaga kekudusan. Jaga Itu kekudusan. protes pertama. Itu rupa-rupa kecil itu. Tapi jangan anggap enteng. Ya, makanya yang kecil-kecil ini tidak ada istilah pacaran. Nggak boleh ada cinta eros. Katakan buang cinta eros. Buang cinta eros. Ya, injak-injak itu cinta eros. Bisa? Ya, saya kasih tahu loh ya. Bapak saya dulu pernah bilang sama saya, ketika kamu punya mimpi besar nak, ya, dan kamu masih pacaran, percuma, mundur nak, kamu pasti kalah. Jadi, makanya saya tuh mulai berpikir untuk cinta umur 30 tahun, baru ngomong cinta. Dan betul visi saya terjadi. Pang, 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 pang. Ya, amin. Ya, jangan ada ya istilah saudaraku ya jatuh dalam satu hal ini. Yusuf bisa bayangkan, dia jaga kekudusannya. Ya, upahnya apa? Penjara. Upahnya penjara, gak main-main. Ya, kamu pikir kalau jaga kekudusan itu tong disanjung? Tidak. Kalau kamu hidup di dalam visioner, habiskan rupa-rupa kecil itu yang mengganggu kita itu dalam visi besar. Amin. Amin. Ini penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alkitab menyebutkan, ayo kita tangkap. Artinya kita kuasai rupa-rupa kecil itu yang merusak kebun anggur kita. Katakan tangkap. Tangkap. Kuasai. Kuasai. Salah satu buah-buah roh Alkitab menyebutkan penguasaan diri. Halo? Ego kita itu adalah rupa-rupa kecil. Kuasai. Sombong kita itu adalah rupa-rupa kecil. Kuasai. Tadinya sombong, kita akan jadi humble. Wah, nilainya lebih itu gak main-main. Sombong itu gak kelihatan jendol, tapi efeknya besar. Ya gitu loh. Makanya orang-orang dikasih orang itu kalau dia humble, ya, rendah hati. Katakan amin, rendah hati. Jika Tuhan melihat engkau kerendahan hatimu, maka engkau akan diangkat oleh Tuhan. Mari kita lihat di sini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa kita harus tangkap dan kuasai rupa-rupa kecil di dalam kehidupan kita ini? Ini penting sekali. Ya, menguasai rupa-rupa kecil. Katakan ego. Ego. Sombong. Sombong. Penguasaan diri. Egois. Penguasaan diri, egois. Nafsu kita. Itu adalah rupa-rupa kecil. Maunya tak tinju aja. Dia sakit. Mau saya buat jotos saja. Buat pukul aja. Itu rupa-rupa kecil itu. Ya. Ya, makanya aku sarankan sama si Aris ya, jangan ikut tinju-tinju. Itu rupa-rupa kecil. Wah, kita berkata kuasai dirimu kok malah dilepaskan. Itu kan ya hancur lah ruang depan kita ini. Ya, kenapa saya bilang begitu? Saya pernah dulu juga saya ikut namanya silat karoma. Sampai orang jadi jatuh gitu. Saya cabut di waktu masuk Kristen didoakan. Sampai 8 orang megang saya untuk kami dilepaskan dari roh itu. Pinginnya berantem, pinginnya mukul orang, ngomongnya kotor, semua habis saya. Rupa-rupa kecilku dibuang semua. Akhirnya aku cuma satu punya kekuatan, love, mengasihi sampai ke musuh. Begitu. Kalian pikir kalau saya pendeta terus gak ada masalah? Justru pendeta itu banyak masalahnya. Oh iya, 10 jemaat, 10 masalah. Kalian pikir enak? Beda, saya bukan pendeta. Saya bukan
sekedar pendeta, saya gembala. Ketika itu dia ada masalah, itu masalahku. Kami berdoa untuk itu. Emangnya enak jadi gembala? Gitu loh. Apalagi pastor doakan ini, ibu SMS saya doakan ini, yang satu SMS itu langsung saya tata, suruh tak tulis pagi-pagi dalam benak saya. Gitu. Puji Tuhan. Ya, ini langsung laporan semua ini. Sorry Pak, baru bangun saya. Ya, wes. Kayak blank spot. Kita tak tahu what happened. Kita tak tahu. Dan saya tidak mau menghakimin orang. Blank spot. Ada sesuatu yang hilang. Loh, iya ya. Hari Senin ya sekarang. Blank spot. Semoga aku nggak blank spot. Haleluya. Amin. Kenapa kita harus tangkap dan kuasai rupa-rupa kecil? Yang pertama, Yosua 7. Alkitab menyebutkan, ya. Ini lihat. Saudara tahu Yosua, ya. Dia pernah mengalami titik yang namanya yaitu hal yang kecil. Ya. Katakan nilai setitik. Nilai setitik. Menghancurkan susu sebelanga. Susu sebelah. Apa itu sebenarnya? Ingat peristiwa yang dialami oleh Yosua soal tentang negara yang namanya Ai. Ai itu kecil, saudaraku. Ai itu kurang lebih sekarang ini besarnya itu ya kampung perumahan ini. Gak besar, saudaraku. Jiwanya gak sampai 1000 kakak, gak sampai. Sementara Yeriko itu lebih besar dari Medan tempatnya. Karena saya pernah ke sana. Ai itu saya lihat, ini Ai. Kok bisa kalahkan barang bangsa pilihan Allah? Karena ada nilai setitik yang namanya ketidakjujuran. Katakan tidak jujur. Tidak jujur. Hati-hati nak ya. Katakan jangan sampai ada rupa-rupa kecil namanya bohong. Jangan sampai ada rupa-rupa kecil. Kita berkata bohong itu dosa. Bohong. Kamu pikir bohong itu nggak dosa? Kadang kala orang ya begitu mainnya supaya kita bisa dapat duit, membohongi. Begitu. Itu katakan itu rupa-rupa kecil. Itu rupa-rupa kecil. Jangan bohong. Jangan bohong. Jujur. Jujur. Ini penting sekali. Nah, hari ini perhatikan ya. Ya, Alkitab menjelaskan berapa banyak orang jatuh dari hal yang kecil, termasuk bohong. Coba sekarang ini satu hari, ya. Ketika kau ditanya banyak bohongnya atau banyak jujurnya? Bohongnya. Ngaku aja. Ya, yang betul nggak? Ayo ngomong gitu. Enggak. Padahal iya. Itu rupa-rupa kecil membentuk kalian ya masa depannya. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, ketika kamu benar jangan takut kamu. Tapi ketika kamu bohong nak, mundur kamu. Sekalipun yang kau hadapi anak kecil. Kenapa? Ketika kamu maju walaupun orang itu anak kecil, saya kasih tahu Tuhan yang melawan kau. Katakan jujur. Jujur. Jujur itu jalan Tuhan terbuka. Jujur. Haleluya. Amin. Minggu ingat berbanyak om, ya minggu bahwa open, ya yaitu surga terbuka. Buka. Waktu kamu jujur, surga terbuka. Nah. Waktu aku jujur, surga terbuka. Halo, jangan ada penipuan. Israel, negara yang hebat. Alkitab menyebutkan tangan Allah yang mengangkatnya. Tapi dengan rupa-rupa kecil. Ada nilah setitik. Rusak susu sebelanga. Ambis. Karena apa? Akan mengambil yaitu milik Tuhan yang harus dihancurkan. Ada kebohongan di situ. Ada kemunafikan rohani. Begitu. Kalau kalian ibadah, matikan itu handphone semuanya. Jangan ada perselingkuhan di dalam ibadah. Ngerti? Matiin, taruh, silent. Kalau perlu turn off, matiin. Gak perlu itu. Aku ingin bertemu dengan Tuhan. Itu rupa-rupa kecil. Amin. Amin. Itu yang membuat surga itu tertutup. Katakan amin. Amin. Ya ini gak main-main, saudaraku. Coba lihat itu. Kalau orang yang mendustai Tuhan atau yang mereka bohong sama Tuhan. Kamu baca di sini peristiwa 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel. Ya. 2 Samuel ayat 1. 2 Samuel 3 Iya, ayat 1.
Peperangan antara keluarga Saulus dan keluarga Daud berlarut-larut dalam klik lama klik kuat, sedangkan keluarga Saulus kiat lama kiat lemah. Masa apa itu? Apa namanya? Ulangi. Pelan-pelan. Nah, itu bahasa Nias ya, bukan? Bukan. Itu Oke. peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Cepat Daud. mereka Aja membaca. dia. Terlalu cepat, pelan-pelan. Bisa Ayo. baca enggak? 2 Samuel berapa? 2 Samuel Ayat 3 ayat 1. peperangan antara Supaya kalian tahu ya, ini sama-sama raja, sama-sama dipilih Tuhan, sama-sama diurapi oleh nabi yang sama. siap. Tapi hasilnya berbeda. Kenapa di sini? Supaya kalian tahu. Siap. Eh, Peperangan Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, Ya. dan keluarga Saul kian lama kian lemah. Saul itu adalah raja pertama yang diurapi oleh Samuel. Diurapi oleh nabi yang sama. Ya. Diurapi, saudaraku, sama-sama menjadi raja. Tapi beda elektabilitasnya. Beda kapabilitasnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Saul pernah mengambil alih yang bukan bagiannya. Nanti ya, ya. Apa itu? Itu seharusnya korban itu bagian daripada Samuel. Dianggap remeh saudara oleh Saul. Iya, karena apa? Karena kami mau perang dan Nabi Samuel gak datang. Makanya ya udah, aku kan raja. Gitu. Katakan jangan kepo. jangan kepo. Ya, bagiannya mama, bagian mama, bagian papa, bagian papa, bagian kita, bagian kita. Jangan melakukan di luar bagian kita. Jangan kepo istilahnya. Ya, makanya kalau urusan orang jangan ikut kita. Itu hal-hal kecil loh itu. Tapi ingat, di hadapan Tuhan itu adalah rubah kecil. Begitu. Saya pernah mengalami ini, namanya jemaat saya dulu, kalau nggak salah Alek. Ya, saya bilang, ya, yang saya perintahkan itu yang khotbah itu Pak Didi, pendeta, gitu. Kenapa kamu yang khotbah? Apa yang terjadi, saudara? Saat itu orang ini bisa bayangkan. Itu kan lewat jalan itu setiap hari, gitu ya. Pas di gang itu mati lampu, dia masuk got. Bisa bayangkan, gitu loh. Aku baru ingat, iya ya, apa kesalahan Pak Alek? Dia khotbah. Rupanya waktu itu saya sebelum Pak Didi, ya sebagai pendeta penuh, dia hanya majelis, begitu loh. Dia ambil karena telat, ya kayak gitu telat. Udahlah aku aja yang khotbah katanya, ya. Ya, karena dia belajar juga gitu. Tapi karena itu bukan tugasmu, saya diingatkan peristiwa ini. Dan akhirnya betul, ya kerajaan diambil alih kepada Daud. Betul apa tidak? Betul. Gitu loh. Jangan kepo. Jangan ikut urusan orang lain. Katakan amin. Amen. Ini biasanya remaja-remaja kan ikut kepo. Akhirnya berantem kan. Hubungan mereka pecah. Begitu. Ya, hal yang pertama yang kita pentingkan bahwa ya rubah-rubah kecil itu harus kita lenyapkan dalam hidup kita. Ya, yang pertama apa? Tadi jangan bohong. Yang kedua jangan kepo. Lihat di sini 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Ini yang ketiga. Coba baca. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betlehem yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujaknya di sana. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Betul? Ya, ulangin Pak. Aku kalau dia niasnya Satu Raja-Raja 1 Pasal Raja-Raja 19 19 ayat 1 sampai 3. Niasnya kelihatan. Aku nggak bisa nangkep di telinganya. ketika Ahab memberitahukan Itu orang Jawa kepada itu. Ulangi. Ya. ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia Itu dan benar. perihal Tadi Elia salah. membunuh semua nabi itu Yes. dengan pedang. Yes, perhatikan. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, Wow. bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira aku bahkan lebih lagi daripada itu. Wow.
Pada Haleluya. waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dari pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk Wilayah Yuda. Termasuk wilayah Yehuda. Iya. Yehuda yang meninggalkan ucapnya di sana. Ya, puji Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Ini hal yang keempat, ya. Ya. Tangkap dan kuasai rupa-rupa kecil itu jika ingin sukses kita. Rumah tangga bahagia, perusahaan ya lebih kompeten, ya perusahaan lebih solid, saudaraku. Yang keempat yaitu di sini katakan sekelas Elia yang sudah mengalahkan loh ya 850 nabi Baal, yaitu 400 nabi Aserah dan 450 nabi Baal. Totalnya 850, dan dia yang menyembelih. Coba bisa bayangkan. Enggak, betapa dahsyatnya itu Elia. Terus ujuk-ujuk keluar itu namanya Isabel, ya, perempuan tidak punya kekuatan, saudara. Cuma ngancem, besok kamu mati. Apa sebenarnya ya bicara soal tentang Isabel itu? Saya kasih tahu saudara, jangan dengarkan ya seseorang ya yang bukan Tuhan izinkan kamu dengar. Saya ulang lagi, jangan dengarkan suara seseorang ya yang bukan Tuhan izinkan. Katakan intimidasi. Begitu. Kalau orang itu mengincam kamu, jangan takut. Alkitab berkata, ketakutan bukan dari Tuhan. Di sekolah ada intimidasi, di gereja ada intimidasi. Memang itulah yang setan buat, saudara, supaya kita ketakutan. Dari situlah visi kita hancur. Loh, betul, waktu saya berdoa itu kan kenceng banget. Wah, itu satu komplek kedengeran tuh sama Israel. Lama-lama saya diintimidasi. Yang intimidasi bukan orang-orang Islam, orang Kristen. Coba bisa bayangkan aja. Pelan-pelan tak turunin. Ketika saya ukur lagi di posisi 65, kalau dia masih intimidasi, saya akan datangi dia. Ya, saya tumpang kaki itu kalau macam-macam. Ya. Intimidasi itu membuat roh kita ini yang tadinya menyala-nyala jadi padam, saudara. Betul apa tidak? Betul. Visi kita padam. Begitu loh. Jangan abaikan roh intimidasi itu. Sekelas Elia saja, saudara, ketakutan, apalagi model kita. Ada istilah, everything can be taken from us except of right to the freedom of choice. Segala sesuatu bisa diambil dari kita kecuali hak kebebasan kita untuk memilih. Ya, silakan mereka intimidasi kita, tapi ingat, hak memilih kita untuk tetap maju itu tidak ada yang bisa direbutkan. Katakan, tetap maju. Tetap maju. Nanti kalau kuliah dimanapun pasti ada intimidasi, nah. Pasti. Ya, saya belajar dari anak-anak saya. Papa, aku ditekan ini. Jangan dekat siapa? Gembalanya yang menekan. Gembala sidang bisa menekan dia loh. Ah, sekarang gini, kamu dengar dia atau dengar papa? Ya dengar papa, maju. Oke. Saya coba kata maju. Ya, biasanya intimidasi itu ketika ketekan kita, hati kita tidak ada damai. Katakan, tidak ada damai. Tidak ada damai. Kalau damai dari Tuhan, maju. Haleluya. Haleluya. Saya bilang, kamu damai atau tidak? Tidak damai, papa. Apakah itu dari Tuhan? Ya, bukan. Maju. Aku mendoakan kamu terus. Kecuali kamu berbuat dosa, ya, ini kamu berbuat benar. Begitu. Tidak ada yang bisa saudara mengambil apa yang kita putuskan. Ya, tidak ada yang bisa mengambil apa yang disebut namanya free choice kita, pilihan kebebasan kita. Oleh sebab itu ketika kau punya pilihan, arahkan ke Tuhan. God, ini pilihan saya. Tuhan aja nggak bisa ngerendam saudara, apalagi manusia. Halo? Kalau Tuhan bisa, saudaraku, menolak kebebasan kita, kita nggak di sini, kita tetap di Eden, betul nggak? Karena Tuhan tidak mau ke posisi ring satu kita yang namanya
hak kebebasan kita. Diberi kebebasan kita. Jangan sampai rupa-rupa kecil ini mengintimidasi kita. Kalau nanti kamu ingin jadi dokter, dokter tulus minta doa orang tua. Pengen jadi tentara, tentara minta doa sama orang tua. Pengen jadi pendeta, pendeta, orang tua tidak boleh mengintimidasi. Kita hanya bisa pegang ekornya dan berdoa. Kecuali papa, saya ingin jadi perampok, tumpang tangan, tumpang kaki, gitu kalau bisa. Ini kalau jadi tentara baik-baik, ya. Ada kemarin satu anaknya, siapa itu ya? Saya kepingin jadi judo, pemain atlet. Memang betul, judo betul. Saya lihat gerakannya, sudah pernah menang sekali. Terus kita doakan. Tapi pastor, lu ini atlet, nggak apa-apa. Kecuali di jalan pukul-pukulan, jangan. Ya tumpang kaki, kalau ini kejuaraan. Begitu. Nah, saya juga harus sedikit konvensional sudah bicara kayak gini. Ya, karena itu sudah berbicara profesional. Jangan-jangan melalui itu Tuhan pakai. Betul atau tidak? Begitu. Persoalannya jangan sampai adu jotos dengan jalan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, ada beberapa. Yang terakhir, ayo. Ya, apa itu rupa-rupa kecil? Yakobus 3 ayat 4-5. Yakobus 3 ayat 4-5. Ya, ini paling penting sekali. Yakobus 4. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diinginnya dengan cemburu. Ulangi lagi, ayo. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Yes, saya kasih tahu. Antara cinta dan cemburu itu tipis bedanya. Semakin cemburu, itu tanda semakin cinta. Dalam konteks Alkitab ya. Ya, Tuhan cemburunya bukan cemburu buta. Katakan amin. Dan Alkitab berkata, jangan anggap enteng Roh Kudus itu. Itu warisan yang terbesar ketika Yesus naik ke surga. Tunggu di Yerusalem. Orang-orang Israel ingin pemulihan negara loh ya. Ya. Apa yang dirindukan? Pemulihan negara kalau dalam tekanan penjajah Romawi saat itu. Yesus bilang apa? Oke, jangan pikirkan pemulihan. Ya, yang penting apa dulu? Yaitu dialah Roh Kudus menjamah saudara. Ini penting. Jangan anggap enteng. Ya, soal kehadiran Roh Kudus. Makanya ketika berdoa Roh Kudus, ajar aku berdoa. Aku nggak bisa berdoa. Ya, dia itu hadir untuk apa? Menolong kita. Katakan, menolong kita. Amin. Tuhan, aku gak bisa Roh Kudus. Aku ini soal matematika gak bisa. Minta Roh Kudus. Haleluya. Aku tuh mau hafal susah, saudaraku. Soal Alkitab. Dulu Al-Quran kok hafal. Ini ayat itu kok susah. Akhirnya aku minta Roh Kudus. Setiap aku doa, saya urapi kepala saya. Roh Kudus, Engkaulah Allah yang mengingatkan. Tolong otakku supaya cerdas. Tolong aku. Dan sekarang saya banyak mengingat. Jadi jangan remehkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Katakan amin. Ya, ini penting saudaraku. Karena apa? Karena Roh Kudus itu akan memberikan sensitivity. Apa sensitivity ya? Kepekaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan apa? Halo? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita untuk siap menelannya. Jadi Roh Kudus itu ada supaya kita ini diingatkan, ini tempatmu ini gak benar, nak. Ini korelasimu ini gak benar, nak. Begitu. Ini orang ini memang baik, gak benar, nak. Pak bisa di sini ngerti saudara? Kepekaan dimunculkan. Ya, jangan harap. Makanya kalau berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Ada pertanyaan? Boleh. Kalau ada yang nambahin, boleh. Oleh sebab itu Roh Kudus tidak bisa diperdagangkan, diperjualbelikan. Dan dia Allah yang sangat sensitif. Dia tahu orang ini kelasnya rohaninya sampai di sini. Dia tahu, saudara. Ya, makanya sampai bilang kemarin, aduh pastor, saya ketakutan orangnya. Ya, kau nggak pernah maksa, nak? Nggak pernah.
begitu ya. Tapi itu kehadiran Tuhan ya. Nanti kalau kalian gitu malah kepingin gitu. Ya, bangsa Israel itu biasa pengurapan seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ada pertanyaan? Monggo. Iya. Kita keluar dari konteks pun gak apa-apa. Saya akan jawab. Oh, belum malam. Masih baru. Ya, kurang jam 9. Ayo. Udah jam 10. Belum. 10. Hah? 10. Oh, setengah 10. Oke. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, biar kan. Cepat pulang. Lalu. Ya, jadi ingat, setiap keluarga pasti punya kekurangan anggur. Manusia pun, siapapun punya kekurangan anggur. Kadangkala kita sedih, mau nangis, kita nggak tahu apa masalahnya. Ya, Daud pernah berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, jangan anggap enteng soal pujian. Amin. Ya, kalau kalian sudah biasa, nyanyi karaoke, lagu dangdut, lagu apa namanya itu? Lagu DJ. DJ. Kenapa kalian nggak bisa? Ya, lagu rohani. Katakan amin. Jangan anggap enteng soal pujian. Kalau saudara lihat, saudaraku, setiap kali saya di komputer ini isinya cuma penyembahan Alkitab, penyembahan Alkitab, film, penyembahan Alkitab. Kadang-kala sudah ya, saya lihat itu lawak. Itu saja. Ya. Oke? Ayo kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Amin. Kaulah Kristus. Bapak, terhadap kami lebih berawas-awas soal batu yang besar. Kami lebih waspada Tuhan dengan persoalan-persoalan besar, kegiatan-kegiatan yang besar. Tapi kadang-kala kami lupa bahwa dengan kerikil kami bisa jatuh tergelincir. Dengan bergurau canda Tuhan yang kecil-kecil kita bisa tercibur dan akhirnya kita bisa Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Senyum memang tidak punya arti. Validasi memang tidak punya arti Tuhan. Tapi kami ajar kami saling memuji Tuhan. Saling mengingatkan dengan kasih kata Alkitab. Saling mengampuni Tuhan. Sehingga malam ini kami percaya Tuhan, rupa-rupa kecil yang menghancurkan visi kami harus buang. Ego kami, Tuhan Yesus, nafsu kami, kami buang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ingin Tuhan Yesus menyelesaikan ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasihan Tuhan, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dua-dua di atas kepala. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kasihnya, penyertaannya, pemeliharaannya tidak pernah bersudah atas kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yusuf, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan namanya, yang mati buat penebusan dosa kami. Serta Roh Kudus, penghibur yang setia yang memberkati kami. Diangkatnya kami naik terus kekuatan, kesehatan, sukacita, umur panjang. Diangkatkan kami naik
Oh, nama besar kami, keuangan Tuhan kami, Yesus. Tuhan, kejayaan kami, berkat kami naik terus dan Haleluya, tidak turun. Yesus Tuhan. Ditetapkan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Dan apapun Tuhan kemana kami pergi, Tuhan Yesus, asuransimu menyertai kami. Amin. Baik asuransi kekuatan, keselamatan Tuhan Yesus. Amin. Dan juga iman kami bahkan yaitu Oh, kekayaan kami. Yesus. Engkau Haleluya. asuransi seluruhnya. Amin. Dan apapun yang kami lakukan, Haleluya. jika semua sesuai dengan kehendak-Mu, dibuatnya berhasil. Amin. Dan kami ada makanan yang telah sedia, buku berkat Oh, Tuhan. Yesus. Limpahkan berkat Tuhan atas Amin. keluarga ini. Amin. Tuhan, khususnya yaitu Farel Tuhan yang baru ulang tahun, Oh, berkati Yesus Tuhan kami. Tuhan. Kami berkati kembali supaya Oh, supaya Yesus. takut akan Tuhan, Amin. waspada kepada rupa-rupa Oh, kecil yang Tuhan Yesus. dialami Tuhan Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapak. Hadiah terbesar bukan buat Farel yaitu takut akan Tuhan. Haleluya. Dan biar Engkau jamah setiap hari dia dengan rohmu Tuhan. Supaya kewibawaan, karisma, takut akan Tuhan, cinta kepada orang tua dan keluarga ada dalam hidupnya. Berikan kepandaian Tuhan, cukupkan Tuhan studi mereka dalam soal dana Tuhan. Dalam nama Yesus kami yang ada Amin, di sini Yesus juga. Tuhan. Tuhan berkati kami. Demi nama Amin. Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami tutup ibadah ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.